Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma' muhibbih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di bil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Raya Hubul Wadhan Islamic News Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pemateri kita yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Fattah Al-Infil'i yang insyaallah akan memberikan kajian tentang ilmu Al-Quran. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk, yakni pukul 6:35 menit. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, khairun nasi anfahum linnas, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Segenap jamaah salat subuh di Masjid Rahubul Wadhan Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah, dan pendengar Pro RRI 1 Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah hampir 2 bulan ya kami sementara vakum tidak menyampaikan kewajiban, yakni menyampaikan kajian ulumul Quran di masjid tercinta ini karena tugas menunaikan rukun Islam kelima. Alhamdulillah, pada hari Senin di penghujung bulan Juli 31 Juli 2023 miladiah. Kalau di pengumumannya kemarin 1 Agustus ya, tapi tadi Pak Subuh lihat 31 Juli ini. Ya, jadi bertepatan dengan 13 Muharram 1445 Hijriah kita bisa bermuajah kembali untuk melanjutkan materi kita, yakni kajian ulumul Quran atau studi pendalaman bacaan kita, wawasan kita terkait dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh yang penuh barokah niki ya diberikan kebaikan yang banyak atau keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicatat untuk melengkapi kewajiban rukun Islam kita, sehingga di hari kiamat kelak kita termasuk salah satu umat Nabi besar Muhammad SAW yang akan diringankan hisabnya, kemudian timbangan amal kebaikannya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan tentu mendapatkan keselamatan, terutama kebahagiaan hakiki, yakni bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mencapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak.
Amin ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Al-Mukarramun, para hadirin hadirat mustamin mustamiyat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh ini, ya izinkan kami menyampaikan kembali tentang informasi atau wawasan terkait dengan ayat-ayat atau surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Al-Qattan halaman 70 sampai 71. Jadi sedikit kami flashback, kita simpulkan pertemuan-pertemuan di 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Ya, di antara ayat-ayat Quran yang turun menurut para ulama ini ayat yang terkait dengan larangan untuk mengambil atau memakan atau riba ya. Jadi misalnya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, ini surat An-Nisa ayat 176. Ada yang mengatakan ini ayat yang terakhir turun, dan pernah juga kita ulas intinya bahwa di akhir zaman ini Islam, kalau memang ini benar riwayat ini dan sudah pasti bahwa ayat ini sudah pasti benar, maka mari kita waspada untuk menghindari praktik riba. Walaupun ini juga semakin sulit di zaman ini Bapak Ibu, sulit sekali. Ya, memang banyak yang mengatakan di antara caranya Pak, mari kita merger ke bank syariah. Tapi ada juga mengatakan lah kok pada doang katanya, mohon maaf bukan berarti ini apa ya, tapi itulah buktinya sulit. Yang terpenting bagi kita adalah setiap hari, setiap bertransaksi, mari kita beristighfar kepada Allah supaya kita terhindar dari itu, tidak dengan sengaja. Tidak dengan bahkan bahagia, tidak dengan melakukan pencucian uang. Jangan pencucian uang. Uang yang lebih 5.000, 10.000 kalau itu hasil riba, tentu dosanya sangat besar. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kedua, ada juga riwayat yang mengatakan misalnya bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat yang ini yang pernah kami sampaikan tentang hutang piutang ya, dalam surat At-Taubah 129 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuh, atau Al-Baqarah 280 berapa kemarin itu? Sekitar di atas 200 ya, 208 ya. Ya, ini ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang beriman intinya Allah ingatkan kepada kita ya, sebisa mungkin hutang piutang ini ya segera ditunaikan, segera dilunasi. Ya, kalau kita merasa tidak mampu, tapi tanamkan niat bahwa kita akan menunaikannya sebelum akhir hayat kita. Atau kalau kita merasa sakit-sakit, terenggek, ajal udah mau tiba misalnya, segera sampaikan ke keluarga kita. Saya punya hutang di bapak ini. Kira Pak 50.000 lah, maka ada yang disebut. Ya namanya kalau belum diikhlaskan hutang ini hatta 5 rupiah pun akan kita pertanggungjawabkan. Oke, jadi jangan kita remehkan masalah hutang. Karena dalam riwayat pernah kami sampaikan, Rasul pun tidak mau menyolatkan sahabat, bukan orang kafir, sahabat, orang mengimani beliau, hanya punya hutang 4 dirham coba. Tapi orang ini hebat, punya amalan. Seandainya hari ini mungkin ya rajin di Islamic Center, rajin itu zikir di situ ya. Kalau amalannya apa? Dia rajin membaca suratul Ikhlas. Ya, rajin baca suratul Ikhlas atau rajin baca Quran sudah. Sehingga akhirnya malaikat Jibril yang bayar hutangnya 4 dirham itu. Lah Pak, utang tiang lebih dari 4 dirham berapa? 400 juta. Nah, kalau dia sehari baca 1000 Al-Ikhlas, Anda baca 1 juta Al-Ikhlas sehari. Kan gitu kompensasinya nggih? Lah iya, kalau mau dibayarkan oleh Jibril kan begitu kira-kira. Ya, ittiba kepada amalan sahabat. Lagunya udah beli, utangnya seke-seke bendek sejelo, sehari aja tidak kan begitu. Bagaimana mau dibayarkan Jibril kan? Ya, nanti maaf, nanti setan yang tawari nanti. Gimana saya tawari di mana namanya alam barzah katanya, sama-sama kita disiksa, nauzubillah min dzalik. Ya, ini artinya kalau riwayat ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muslim Istamiat, bahwa pesan akhir Al-Qur'an, tolong kalau kita berutang, ingat utang kita. Jangan yang kita ingatlah jumlah yang kita pinjam saja, Anda boleh kurang gitu kan. Ya, ketika pinjam ke koperasi misalnya, loh kok saya pinjam 5 juta, kok yang saya terima 4 juta, mana yang sejutanya katanya, administrasi Pak gitu kan. Ya, jadi marah kita itu, tapi habis itu enggak bayar-bayar udah 10 tahun misalnya. Ya, artinya kadang-kadang kita lupa ya mengembalikannya, ingatnya berapa yang akan kita terima saja. Ya, inilah maaf kelemahan manusia, padahal Al-Quran mewasiatkan di akhir bayar hutang itu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk hari ini
Ada satu riwayat juga ya yang mungkin kaitannya dengan salah satu ayat atau surah yang telah diturunkan dan syarat dengan pesan moral ternyata. Ya, apalagi kemarin jamaah haji juga, ya sekarang masih juga jamaah kita, tuan guru kita sedang di Masjid Nabawi. Ya, tetapi setiap tahun umat Islam mengerjakan rukun Islam kelima, maka bisa menyaksikan kehebatan hikmah-hikmah dari surat yang akan kami sebut ini. Jadi dalam kitab Mabaith fi Ulumil Quran halaman 71 disebut di sini, memang jarang kita dengar selama ini. Ya, jadi di antara riwayat ya yang sangat kuat disebutkan oleh Wa'an Ibni Abbas, qol akhiru surati nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut riwayat Ibnu Abbas, dan alhamdulillah ya sekitar kalau dari hari ini berarti 3 minggu lalu kami sudah ziarah ke makam beliau di daerah Taif. Ya, jadi ada teman kita kemarin, saudara dari Lombok Timur Pringgasela, mengajak ke Taif. Alhamdulillah, kebetulan panas sekali di Mekah itu, hadirin hadirat, subhanallah. Mau azan maghrib saja 40 derajat. Azan maghrib, kita tengah hari kita ngomel-ngomel 35 derajat, tengah hari di sini, di sana baru habis subuh aja 35 derajat. Azan maghrib 40 derajat. Nah, diajak ke Taif, dingin katanya. Kita ikut saja. Alhamdulillah ketemu di Masjid Ibnu Abbas, tempat orang ngaji seperti ini, orang hafal Quran. Di sana ada makam beliau. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari riwayat dan ya ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut beliau ini bahwa ayat yang diturunkan itu adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan wahai Muhammad, engkau akan menyaksikan manusia datang berbondong-bondong. Ya, mereka datang berbondong-bondong untuk menyembah Allah, menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghidupkan syiar-syiar agama Allah, menghidupkan syiar-syiar haji. Karena itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika engkau telah sampai pada makam ini, pada kesempurnaan nikmat ini, fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad. Rajin-rajinlah ya mengucapkan kalimat tasbih bihamdi rabbik, karena semua nikmat, karena semua pujian yang berhak menerimanya hanya milik Allah Tuhanmu. Wastaghfir, dan sempurnakanlah tasbihmu dengan istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata ya terus terang dari di Tanah Suci kemarin kami renung-renungkan besok, wah ini materi ini kalau di Islamic Center ternyata banyak faedah, banyak pesan-pesan moral tidak kalah penting dari masalah hutang piutang tadi, tidak kalah penting masalah riba tadi yang ada dalam surat An-Nasr ini. Mungkin bisa kita terapkan tidak hanya oleh baginda Nabi, tapi oleh kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini. Nah, sebelum kami lanjut, ini kami bawa satu buku. Ya, kalau buku bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya kitab ya. Kami beli, namanya kitab ini Al-Bitaqat, Chapters of the Noble Quran Explored in 115 Cards, yang ditulis oleh Profesor Dr. Yasin Bir Ismail Radi. Kami beli tanggal 15 Juni ya, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu ya. Ada satu toko yang berada di baratnya gedung atau bangunan Zamzam Tower. Kebetulan di situ habis ya maaf kita tawaf begitu, pagi nyari nyampah. Di depannya itu ada KFC. Jadi ada KFC juga ya. Di depan Masjidil Haram itu ada KFC Bapak Ibu. Yang penting bawa uang. Nah, jadi satu box itu lumayan ya, isinya nasi kuning kebuli dengan 2 paha ayam yang gede-gede. 30 real, bukan 30 rupiah ya. Jangan salah. Nih Pak, 30 rupiah enggak laku. Ya, 30.000 enggak laku. Jadi 30 real. Nah, di lantai 2-nya ada beberapa toko termasuk toko buku ya, Dakwah Storebook ya. Di sini kami coba karena menarik buku ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Buku ini memetakan, memberikan identitas tentang seluruh surat yang ada dalam Al-Quran, termasuk penamaannya. Nah, sebelum kami sampaikan masalah lebih lanjut pesan moral dari surat An-Nasr ini,
Izin kami sampaikan terkait dengan identitas surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr niki di dalam buku atau kitab Al-Bitaqat karya Profesor Dr. Yasir bin Ismail Rodi halaman 244. Nah, surat An-Nasr niki termasuk surat yang ke-110. Ya. 110 dari 114 surat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini disebut meaning of its name. Apa arti An-Nasr? Arti dari nama An-Nasr itu apa? An-Nasr means success in victory, kata beliau. Profesor ya Yasir Ismail Rodi ini. Jadi yang disebut dengan An-Nasr itu adalah kesuksesan dan kemenangan. Jadi sukses dan menang. Bapak Ibu rahmati Allah, semua manusia normal di dunia ini menginginkan hal ini. Menginginkan An-Nasr ini, success and victory, siapapun di antara kita selama dia normal. Pak, tiang kan maaf sampun pensiun. Bagaimana bisa success and victory? SK sudah lewat, tanda tangan udah nggak laku gitu ya. Ya. Tergantung dari mana perspektif kita, Bapak Ibu. Maaf, kita bangga juga di masjid kita ini kan ada yang menjadi muazzin 1000 masjid ya kan? Ada di sini beliau sekarang atau sedang azan di masjid lain? Alhamdulillah. Ya, istirahat beliau kan. Beliau berhasil ya menjadi sukses and victory ya. Jadi sudah sukses dan mendapatkan kemenangan telah azan di 1000 masjid. Kemarin tiang dari Bandung, tiang posting, beliau komen, mudah-mudahan saya bisa azan juga di Masjid Al-Jabar Bandung. Amin tiang bilang gitu kan. Ya, karena di sana waktu tiang sholat asar, muazinnya masih bajang. Dan insya Allah lantunan qori kita, maaf bukan kita sombong, bukan kita terlalu bangga, tapi apa adanya tidak kalah dan muazin kita di sini. Jadi kalau beliau besok muazin ke sana, mungkin diminta lagi begitu, atau jangan pulang-pulang dari sana kan begitu. Ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, apapun posisi kita hari ini, kita bisa sukses atau mendapatkan juga victory, kemenangan. Seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersyarat. Oke, ini paling menarik. Apakah kita dengan diam-diam, bahasa orang mana teman kita kemarin jamaah Lombok Timur, mecu-mecu, meru-meru di kamar itu bisa sukses apa tidak? Tidak bisa, Pak. Melawan hukum alam itu. Jadi bagi kita di antara kita yang mau sukses dan mendapatkan victory, maka harus kerja keras. Kalau bahasa Al-Qur'anul Karim, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. 2 syaratnya. Jadi mujahid, jihad, kerja keras. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta. Wa anfusikum, Allah tegaskan lagi, dan jiwa kalian. Kenapa demikian? Banyak orang punya harta tidak mau berjihad, diam di kamarnya, diam di perusahaannya, diam di kantornya, diam di kampusnya, diam di sekolahnya, tidak kemana-mana. Makanya ditekankan bi anfusikum, ada jiwa. Jiwa yang siap sedih, jiwa yang siap kadang-kadang meninggalkan keluarga sementara waktu, ya, jiwa yang selalu mau menerima kadang-kadang kepahitan di perjalanan, dalam safar dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kembali ke sini, maka An-Nasr ini berarti sukses dan victory, kemenangan, tergantung 2 usaha besar kita. Ya, jihad kita, usaha keras kita, dan kedua adalah kesabaran kita. Kaitannya dan muazin 1000 masjid tadi izin, ya tiang harus sampaikan karena bangga juga kita kan. Ya. Jadi beliau pasti tidak hanya diam sehingga bisa menjadi muazin sampai ke tanah suci ceritanya kan. Oke? Ada fotonya, ada rekamannya luar biasa. Pak, tiang mungkin suara tiang kese-kese, apalagi pulang kemarin capek bertalbiyah telang, suara tiang dia tahu tiang ngebang. Coba mencari kesuksesan dengan bentuk yang lain. Ada muazin 1000 masjid. Nah, tiang tanya pelungguh, pernah gak pelungguh sholat duha di 1000 masjid? Nah, coba buat kreasi. Hitung Islamic Center di Kota Mataram ada berapa masjid kita hampur? Kota Mataram ada 100 masjid nggak di Kota Mataram? Lebih. Lombok Tengah? Lombok Tengah berapa? Ada nggak 100? Lebih. Atau se-NTB? Nyampe 1000 nggak se-NTB? Lebih. Coba ada yang buat nanti, walaupun tiang sudah tidak laku tanda tangan, mohon maaf, ini usia mungkin 15 tahun maksimal, tapi harus punya program sukses in victory. Apa bentuknya? Ya, sholat 2 di 1000 masjid bisa, sholat tahajud di 1000 masjid bisa, sholat hajat di 1000 masjid bisa. Ada juga menghadiri pernikahan di 1000 masjid kan.
Ya, jadi saksi nikah misalnya juga pahala juga kan begitu. Ya, jadi artinya terlalu banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan. Izin tang lanjutkan. Nah, reason for it is name. Nah, ini yang menarik ini Bapak Ibu dan rahmati Allah. It is because the subject matter of the entire chapter in the conquest of Makkah which Allah called victory. Jadi Bapak Ibu dan rahmati Allah, kenapa surat ini disebut dengan An-Nasr atau kemenangan? Karena ini kan versi kita tadi Bapak Ibu ya, maaf. Kalau yang agak-agak soleh tadi ya, mana ada Pak Haji Saleh juga. Jadi 1000 masjid azan di situ, duha di 1000 masjid, ya, tahajud di 1000 masjid, hajat di 1000 masjid. Bukan buang hajat ya, mohon maaf. Ya, tapi apa istilahnya itu? Kita i'tikaf di 1000 masjid. Ada juga kadang ukuran sukses beda di dunia ini. Wah, saya banyak uang nih, banyak real, banyak dolar, belum pernah ke Qatar. Nah, bulan depan ke Qatar. Saya ingin ke Turki, bulan depan ke Turki. Saya ingin ke Australia. Jadi di otaknya, di mindset itu ada yang bersifat duniawi, keliling kerjaannya. Ada manusia begitu. Ukuran dia saya sukses sudah datang ke 5 benua. Ya bagi dia sukses, tapi belum tentu di hadapan Islam kan seperti itu. Ada juga yang misalnya ingin ukuran sukses, mohon maaf ibu-ibu misalnya hobi kuliner, makan serabi lak-lak di Lombok Timur, di Mataram ini nyari, maaf kemarin ada bakso beranak misalnya, ada bakso Mabetian gitu. Yang di Bandung kemarin ada bakso gadis namanya, coba. Arana doang, ada bakso setan juga namanya, subhanallah, nggak ada malaikat Jibril yang nama bakso. Nah tapi orang aneh-aneh gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah ini sukses setelah dia udah mencicipi 1000 makanan? Sukses dunia belum tentu akhirat. Tapi insya Allah kalau muazin tadi insya Allah kita doakan. Tahajud 1000 masjid, ya duha 1000 masjid, insya Allah ini sukses akhirat. Nah bagaimana ukuran sukses bagi baginda Nabi, Bapak Ibu dan rahmatullah, ini yang luar biasa. Rasulullah SAW selama hidup tidak pernah kepikiran bagaimana mencicipi 1000 makanan orang Indonesia. Bagaimana agar disebut sebagai seorang khalifah, bagaimana agar beliau dielulukan seumur hidup beliau sampai hari kiamat. Yang beliau selalu inginkan adalah bagaimana menaklukkan kota Mekah. Untuk apa menaklukkan? Apakah agar beliau menjadi raja? Agar beliau punya banyak uang, banyak anak, banyak istri misalnya seperti itu? Tidak. Makanya di sini disebut victory, kemenangan yang besar itu adalah the conquest of Makkah. Penaklukan kota Mekah dalam rangka apa? Tegaknya tauhid. Sebab pada saat itu 360 berhala berjejer di Ka'bah. Semua dipuja-puji oleh orang kafir Quraisy dan sekitarnya. Rasulullah itu tersiksa, menangis setiap waktu. Ketika beliau berdakwah hampir 13 tahun tidak ada pengaruhnya, kecil. Bahkan beliau disiksa, dianggap jogang, dilempari batu, datang ke Taif bukan diberi bantuan. Bahkan beliau dilempari sampai gigi beliau jatuh, beliau pingsan. Sampai-sampai malaikat, padahal bukan manusia, ya, itu marah justru menawarkan bantuan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan Jabal Akshabain yang ada di sekitar Taif sana. Kami udah lihat datang ke sana Bapak Ibu. Jangankan satu gunung diangkat, karena gunung ini batu bebatuan, tingginya hampir 2 kilo dari permukaan laut. Memang tinggal di Rinjani kita akui. Tapi seandainya maaf Rinjani dipindahkan ke kota Mekah, setahun kering Rinjani ini ya, saking panasnya subhanallah. Nah, artinya kembali ke tadi, Rasul tidak menginginkan kemegahan dunia tadi, tapi demi tegaknya tauhid seperti yang bisa pelungguh tiang nikmati hari ini. Kalau pelungguh ada dana sila pergi umroh ke Mekah. Tawaf begitu indahnya, begitu nikmatnya, silahkan sa'i begitu indahnya, dingin tempatnya. Lagi bersama keluarga tercinta misalkan. Ini semua mimpian Rasulullah SAW sejak dahulu. 13 tahun beliau menangis setiap waktu, sedih. Ka'bah ini dikuasai oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya dan sekutu-sekutunya yang waktu itu masih musyrik. Nah makanya ketika datang kemenangan Allah berupa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, maka itulah kemenangan sejati bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini dinamakan An-Nasr. Apa mimpian dan cita-cita beliau diwujudkan oleh Allah. Tetapi pertanyaan para hadirin, apakah itu datang tiba-tiba seperti tadi? Apakah mendadak datangnya? 13 tahun beliau berdakwah sebelumnya nggak ada pengaruhnya. Bahkan sebaliknya. Yang tanya ke pelungguh, kira-kira kalau Allah berkehendak, ya bim salah bim baru berdakwah 1 bulan semua masuk Islam, mungkin enggak kira-kira?
sangat mungkin, apalagi buat orang yang dicintainya. Tetapi mengapa itu tidak terjadi? Ini pertanyaan besarnya. Makanya maaf Bapak Ibu, adik-adik yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, ada merasa kesulitan hidupnya, Masya Allah, tidak seberapa dibanding yang dihadapi oleh baginda Rasul. Ini rumus hidup ini. Kalau Allah mau Rasul berdakwah 5 menit, 15 menit atau 45 menit seperti tiang hari ini, semua masuk Islam di Mekah saat itu. Tidak akan menolak, tidak ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Kepada orang dicintainya Allah berikan kesempatan berjuang. Air mata keluar, darah keluar, pingsan, dihina, dicaci. Semua kehinaan diberikan kepada beliau oleh orang Arab saat itu. Allah berikan kesempatan kepada Nabi Muhammad. Tidak serta-merta langsung sukses. Subhanallah. Makanya ketika beliau hijrah ke Madinah, 8 tahun kemudian balik menjadi pemenang Bapak Ibu. Disitulah letak sempurnanya kemenangan itu, An-Nasr itu. Makanya sila kalau kita sekarang baru berjuang sebulan, 2 bulan lah gagal tiang, bukannya tiang diterima, bahkan disuruh keluar, tidak dibaca surat lamaran tiang. Sabar, tidak seberapa, belum 13 tahun ya kan. Belum 13 tahun sudah mendingan jadi muazin saja, mendingan tahajud saja di Islamic Center kan, berdoa kepada Allah kan. Rasul pun begitu, kembalinya selalu kepada Allah, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Nangis kepada orang terlalu banyak, buat postingan sedih-sedih itu tidak akan pengaruhi keadaan, bahkan fitnah yang banyak kan, begitu kira-kira. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah kemenangan sejati buat baginda Nabi apa? Ditaklukkannya kota suci Mekah, dikuasainya Ka'bah al-Musyarrafah, karena disitulah tauhid tersucikan, ibadah dilanjutkan sejak zaman beliau hingga akhir zaman insya Allah. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang nama dari surat ini, ternyata menarik ini. Surat niki punya banyak nama. Kalau pelungguh misalnya jadi imam, kalau biasanya kita di kampung niki, mohon maaf, menjadi imam sholat taraweh, sholat ayat ini termasuk dibaca kan? Ya, kalau ditanya apa aja udah baca malam niki, jadi surat dah. Apa kita jawab surat apa namanya ini kalau di kampung itu? Izaja katanya kan? Ya izaja, yang baca telu ayat ngepot ngebut yang, makanya menang Islamic Center paling muri kalah karena lain di sini 1 juz soalnya kan. Ya, ayat ini Bapak Ibu, surat ini punya 4 nama ternyata. Ya, jadi yang pertama nama surat niki adalah An-Nasr yang tadi kemenangan victory ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga disebut di sini oleh Profesor Yasir bin Ismail Rodi ini bernama juga Al-Fatah. Karena diambil dari penggal ayat pertama, Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi bisa An-Nasr, bisa Al-Fatah, atau ya sama seperti tadi ya, kemenangan juga atau penaklukan. Yang kedua bisa juga yang ketiga namanya juga adalah Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi satu ayat utuh dalam surat niki itu nama dari surat niki. Jadi namanya Idza ja'a nasrullahi wal fath. Benar teman-teman kita di kampung, surat Izaja unin, lalu kurang lengkap. Jadi Izaja Nasrullahi wal fath, ini namanya. Dan yang terakhir adalah At-Taudi. Nama surat niki adalah At-Taudi wada, yang berarti adalah perpisahan. Nah makanya yang lanjut ya, sebelum ada satu kisah dan kita mungkin tanya jawab karena waktu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, surat ini juga dinamakan atau nama keempatnya adalah At-Taudi yang berarti perpisahan, surat perpisahan. Kenapa dinamakan demikian? Dalam asbabun nuzul di beberapa tafsir yang teliti, ternyata surat niki turun itu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, yaitu terutama ketika beliau melalui atau menjalani ya ritual-ritual yang ada dalam hari-hari tasyrik. Tanggal berapa tasyrik nih ke? 11, 12, 13 Zulhijjah. Tepatnya beliau ketika sedang berada di Mina. Makanya kemarin Bapak Ibu Mina niki terasa sangat panas, kita ditempatkan di atas bukit. Karena tahun niki dalam sejarah termasuk ya jumlah umat Islam melaksanakan haji terbanyak sepanjang sejarah haji. Jadi
Dalam catatan kertas niki 2.650.000 jamaah dalam catatan kertas. Tapi tiang yakin seyakinnya hampir 3 juta. Kenapa? Karena kemarin niki pemerintah Arab Saudi sangat longgar memberikan visa haji. Orang guna visa ziarah saja bisa haji. Orang yang sedang umroh hendak pulang saja bisa haji kemarin. Dan tidak ada pemeriksaan yang ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya maaf kemarin, ya kalau yang mau cerita tapi tidak usahlah yang terlalu jauh ya, biar kami yang sudah mengalami. Sedikit agak ada kekacauan kemarin di dalam penjemputan jamaah haji yang sedang kita berada di Musdalifah. Jadi kita bermalam di Musdalifah kan dalam syariatnya kan cukup 15 menit saja di bis masih bisa, secara fikih halal. Ya, sehingga sebelum subuh kita sudah sampai di Mina yang jaraknya hanya 8 kilo dari Musdalifah, tidak jauh. Tapi yang terjadi kemarin hampir jam 2 siang kami tidak dapat jemputan bis. Panas matahari hampir 60 derajat. Di Palembang 3 meninggal langsung di lapangan, yang tua, yang tidak tahan panas itu. Air es yang ada, es batu kami makan. Saking kita kelelahan, saking kita karena pagi tidak ada sarapan. Memang bukan dikasih sarapan di sana, tidak ada dalam skenario. Sarapan itu kan di Mina, di tenda di Mina. Tapi karena jamaah haji membeludak, intinya bis yang disiapkan itu terbatas. Akhirnya terjadi penjemputan yang terlambat. Ya mudah-mudahan inilah menjadi bagian dari pengalaman dan ya menjadi saksi kita di akhirat sudah. Tapi intinya matahari 50 derajat, kita masih di payung saja, sak tersiksanya subhanallah. Sampai hampir-hampir kami mengatakan kalau telat sejam saja banyak akan meninggal petugas ini. Saking panasnya, dokter pun bilang nadi saya sudah nggak beraturan. Artinya apa? Ntar lagi ini ambang pingsan atau bahkan meninggal. Ya saking panasnya, kekeringan, ya tapi itulah ya. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Ya, jadi kembali ke tadi bahwa perpisahan turun ketika Rasul sedang melaksanakan ya hari-hari tasyrik di Mina. Di sini amalan haji kita apa? Ya ini melaksanakan ya melontar 3 jumroh. Ya jumrah ula, ya wusta dan aqobah sampai tanggal 13 bagi yang istilahnya nafar sani. Tapi bagi yang nafar awal cukup sampai tanggal 12 Zulhijjah. Nah, kembali ke tadi, ayat ini turun di situ. Lantas ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, saya menerima surat yang menyempurnakan, yang menggembirakan kita, yang namanya An-Nasr. Beliau sampaikan ke sahabat. Apa yang terjadi? Sahabat semua bergembira, alhamdulillah kita memang akan menjadi pemenang. Kita mendapatkan victory. Kita sukses ya Rasulullah. Tetapi sahabat-sahabat yang hebat, artinya semua sahabat hebat, okay? Tapi di antara yang hebat ini ada juga yang hebat, kan begitu, lebih hebat lagi. Di antara yang hebat itu siapa? Abu Bakar, Umar, dan paman beliau, ya, bapak dari Ibnu Abbas yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib menangis. Rasul kaget. Ya sebenarnya Rasul tahu. Wahai paman, kenapa engkau menangis? Kata beliau, wahai Muhammad, ayat ini turun berarti waktu perpisahan kita semakin dekat. Ini artinya apa? Perjuanganmu, misimu telah selesai. Itu artinya lebih jauh apa? Kamu akan segera meninggalkan kami. Jadi Rasul pun mengiyakan. Betul wahai paman. Misi saya sebagai manusia, sebagai Rasulullah sudah tamat dengan datangnya surat ini. Sudah selesai. Ya secara manusia, SK dan kinerja saya sudah sempurna, sudah tamam. SK saya ber-40 menjadi Rasul, tapi pelaksanaannya panjang sekali, 2-3 tahun. Dan hari ini sudah saya lakukan semua. Makanya itu artinya apa? Engkau sebentar lagi akan dipanggil menghadap Allah. Dan hampir 2 bulan selesai itu para jamaah, ada yang mengatakan 2 bulan 20 hari Rasulullah wafat. Ya, jadi ini artinya apa? Makanya hidup ini Bapak Ibu ya, kalau sudah sempurna visi misi itu, sudah semua kinerja kita, ibarat teori kehidupan sudah sampai ke puncak, tinggal menunggu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rupanya itu hikmahnya. Mengapa ketika Rasul ceramah, Rasul dakwah, sampaikan pesan Islam ini tidak sekaligus menang? Allah mampu sebenarnya. Kenapa? Ya itulah rahasia kehidupan ini. Baru berdakwah sebulan terus semua masuk Islam. Ibarat sinetron itu tidak indah gitu ya. Jadi tidak ada ini. Jadi Rasul pasti akan segera dipanggil.
Jadi Rasul bersama sahabat akan waktunya mepet, sebentar. Tapi karena panjang waktu perjuangan ini, sahabat juga mengetahui lika-likunya, banyak mendapatkan ilmu kehidupan, ilmu hikmah. Ya, setelah beliau berumur 63 tahun atau setelah berdakwah 23 tahun, baru beliau diberikan garansi berupa An-Nasr, kemenangan oleh Allah. Dan ketika misi itu sudah selesai, beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi sebagai mungkin cerita penutup, karena sudah waktu, jadi kalau misalnya adik-adik yang sedang kuliah, kita yang sedang berjuang, ada yang pengen jadi Pak RT, Pak 15 tahun yang berjuang jadi Pak RT, kok enggak naik-naik juga. Dalam makna ini apa? Insya Allah Anda ini dikasih kesempatan hidup panjang oleh Allah. Belum becat jadi Pak RT, becat mati. Ya kurang lebih begitulah kan. Sudah semua keinginannya dipenuhin. Apalagi kan begitu. Ya, tapi kalau masih ada kesempatan berjuang, berdoa, minta umur panjang, minta sukses, Pak, insya Allah Anda akan semakin terus ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang. Umur insya Allah akan semakin panjang, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau semakin cepat diberikan sesuatu apa diinginkan, maka boleh jadi juga tanda seperti ini akan segera berakhir kan begitu. Karena itu syukuri saja. Ya, kita berdoa kepada Allah. Dan tidak kalah penting satu sebagai penutup, sebenarnya ada sebuah kisah tapi mungkin minggu depan. Jadi ini yang maaf Bapak Ibu ya. Dulu kita ingat waktu Tiang masih kuliah tahun 98, ada tobat nasional katanya. Ya, maaf waktu itu masa Orde Baru atau peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi. Tobat nasional didengungkan di mana-mana. Kenapa tobat nasional? Karena Allah marah di Indonesia katanya waktu itu kan. Waktu itu banyak banjir, banyak gempa, ya, kemudian kekeringan di Pulau Jawa termasuk di Lombok. Tobat namanya. Ternyata berdasarkan An-Nasr ini Bapak Ibu, orang istighfar, orang tobat tidak mesti ketika menerima musibah. Maka kita kalau ada apa-apa sendiri orang istighfar, astagfirullahalazim, luwih dosan dengan neunin. Maaf, ini mindset ini harus kita rubah. Orang istighfar itu justru ketika dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak, sukses menjadi Pak RT, apalagi lebih tinggi misalnya, tidak hanya alhamdulillah saja diperbanyak Pak, perbanyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Loh kenapa Pak? Saya kok kan baru 1 periode saya menjadi Pak RT, kok harus banyak-banyak istighfar? Ya, 1 periode saja harus banyak istighfar, lebih-lebih 2 periode Pak. Loh kok bisa? Ini satu contoh, Rasul makhluk yang paling mulia, manusia paling sempurna, misi keagamannya sempurna sekalipun, Allah perintahkan kepada beliau perbanyak istighfar. Wastaghfir, istighfarlah wahai Muhammad. Makanya sebelum beliau wafat Bapak Ibu sebagai penutup, jadi beliau selalu menambahkan kalimat Allahumma gfirli di dalam ruku dan sujud beliau setelah menerima surat ini. Jadi kalau kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada juga bacaan yang lain kan. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka beliau selalu tambahkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Makanya menurut Tiang Bapak Ibu, nggih mohon maaf sekali, Pak RT yang sukses, Pak Camat yang sukses, Pak Bupati yang sukses, Gubernur yang sukses, Presiden yang sukses, perspektif surat An-Nasr ketika dia dilantik, maka saat itu dia perbanyak istighfar kepada Allah. Ini amalan Rasulullah, ini perintah dalam surat An-Nasr. Untuk apa? Agar dia lurus dalam memimpin, agar dia bagus, tegak, hebat memimpin umat ini kepada kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, tetapi semata-mata lizil Islam wal muslimin, memakmurkan, menghidupkan, menjayakan umat Islam dan tegaknya syiar-syiar agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan kafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemimpin kita ini disehatkan oleh Allah, panjang usia, panjang umur, dan diberi kesempatan untuk rajin-rajin beristighfar kepada Allah, karena memang bukan apa-apa, ini ajaran Al-Quran yang wajib kita imani. Semoga Allah menerima doa-doa dan harapan kita bersama, dan dijadikan Indonesia ini sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua saja pertanyaan Bapak yang ini sama Bapak yang di belakang nanti ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang piutang,
katakan ada kasus Pak Profesor, misal ada seorang pengusaha, dalam usahanya ini dia minjam uang di bank, kemudian ada juga hutang-hutang lain terhadap sesama pengusaha. Jadi ada hutangnya di sesama pengusaha, ada hutangnya di bank. Dalam perkembangannya pada saat usahanya maju tentu lancar semua, bayar angsuran di bank lancar, bayar hutang kepada sesama pengusaha lancar. Tetapi dalam perkembangannya ternyata usahanya ini bangkrut, katakanlah usahanya bangkrut, sehingga dia tidak bisa membayar hutangnya karena tidak punya uang. Padahal niatnya membayar hutang itu sangat besar, tapi apa daya karena dia sudah tidak punya modal lagi, tidak punya uang lagi. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Apakah orang seperti ini tetap berdosa atau bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pertanyaan kita mirip-mirip ini. Menyangkut utang piutang juga. Cuman begini, ini kejadian juga di keluarga kita. Pinjamnya itu tidak terlalu besar lah, tidak sampai sekitar 1 jutaan lah. Cuman karena keluarga, jadi kita tidak terlalu nagih. Nah, jadi kita biar aja begitu. Ternyata ini berjalan hampir 50 tahun. Nah ini pernah kita ingatkan, malah justru kita dianggap bagaimana kok yang begitu kok ditagih-tagih gitu. Nah ini bagaimana, berapa yang harus kita tagih? Itu nilai tukar rupiah ini kan sangat jatuh. Waktu itu kalau kita rupiahkan sangat besar. Kalau dikurskan dengan beras ya sekian ton, tapi kalau dengan nilai sekarang tidak sampai sekitar 1 kuintal dia. Nah ini berapa yang harus kita tagih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau masih nanya lagi? Nanti ya Pak. Oh ya, kebetulan saya mau upacara. Baik, izin karena hari Senin ini anak saya ikut, dia udah mesan tadi pokoknya jam 7 harus di sekolah katanya. Tiang juga ada upacara ini. Jadi kita umat Islam dan Indonesia ini harus taat pemerintah ini. Baik, singkat saja masalah hutang piutang. Jadi kata kunci sekali lagi Bapak Ibu, bahwa jika kita berhutang maka tanamkan iktikad yang baik bahwa kita akan mengembalikannya dengan berbagai cara. Sekali lagi nawaitukan bahwa ketika kita berhutang ini kita akan bayar selama kita hidup, dan sekiranya ada dana maka segera lunasi. Karena dalam sebuah hadis pernah disampaikan oleh para masyayikh kita ya, bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulmun. Ya, matlul ghani zulmun. Jadi orang yang memiliki harta terus dia ya sengaja menunda-nunda tidak memprioritaskan hutangnya, maka dia selalu atau disamakan dirinya setiap waktu itu melakukan kezaliman. Yang kezaliman ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena itu sekali lagi mari kita tidak hanya ingin segera pinjaman kita dilunasin, tetapi kita juga segera melunasi pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana masalah pengusaha. Nah Bapak Ibu, mohon maaf, yang juga termasuk takut menjadi pengusaha. Karena dulu ya biar kita sebut di keluarga Tiang dari kakek sampai bapak itu pernah jadi berusaha kecil-kecilan di Lombok Timur, ya nanas, ya batu bata, kemudian ini dan bangkrut. Saya akhirnya menjadi trauma. Karena dunia usaha ini memang dunia ya mau kita kan ketidakpastian, tapi Allah menyuruh kita berusaha betul. Karena itu begini, yang tahu situasi, yang tahu kekuatan itu pelungguh sebenarnya. Karena itu ketika pelungguh berhutang bisa membaca situasi. Umpama misalnya mau usaha batu bara di NTB, tahu nggak cocok nggak di NTB batu bara? Minjam banyak-banyak sampai sekian ratus miliar misalnya, walaupun mungkin mudah mendapatkan akses untuk itu, tapi tolong pikirkan bagaimana pengembaliannya. Yang tidak ingin membunuh usaha itu, tetapi ini kita bicara agama. Karena jangankan miliaran hutang kita meninggal, 4 dirham itu setara 2 juta hari ini itu tidak diakui, tidak disolatkan oleh Rasulullah. Apalagi sallallahu alaihi wasallam, apalagi 4 miliar misalnya. Karena itu tolong, kalau kita masih maaf ada keyakinan tentang hari akhirat ya,
Minggu depan kita bicarakan ayat tentang hari akhirat yang menurut riwayat lain yang terakhir turun. Kemudian yang kedua, masalah ini singkat saja, masalah harta kita berkeluarga. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong para pemirsa dimanapun berada, kadang-kadang kita ini suka meremehkan hutang, mohon maaf, yang tidak usah menyebut, kita ini suka meremehkan hutang intinya. Jadi kita senang meminjam, lupa mengembalikan. Sekali lagi suka meminjam, lupa mengembalikan, mohon maaf. Tiang juga begitu ya, mohon maaf. Karena itu ya seperti tadi, sampai 50 tahun 1 juta. Kalau sampai ingat 50 tahun lamanya, berarti ini sudah ke hati paling dalam ini ya. Sampai dihitung 50 tahun nggak kembali 1 juta, berarti sama keluarga ini dicatat di tengah tinta emas ini kan. Berarti saking diharapkan pengembalian itu. Karena itu kalau kita berakad, ingat akad kita, saya pinjam nih 1 juta ya, dalam waktu nggak sampai 50 tahun. Ternyata lewat sampai 50 tahun, ya kan keluarga sudah berapa bunga sampai mikir ke sana kan. Bagaimana pengembaliannya? Gini saja Pak, ya seperti tadi Allah mengingatkan kita jangan riba. Ikhlaskan berapa? Syukur-syukur mengembalikan 1 juta, pokoknya dengan harga uang yang semakin murah hari ini tidak apa-apa. Itu Bapak akan dapat pahala insya Allah. Besok di akhirat yang kami tahu, dosanya Bapak dikurangi, diambil ke dia, pahalanya diambil buat Bapak. Ya makanya karena itu Bapak dapat pahala, keluarga Bapak kasih tahu. Syukur-syukur dikembalikan 1 juta, pokoknya itu nggak apa-apa, jangan pikirkan lagi. Ini kalau berbisnis, kalau dipikirkan nanti berapa uang hari ini ya. Dulu real harganya 1 rupiah hanya 500, 1 real itu 500 rupiah, sekarang udah 4.500. Jangan pikir ke sana Pak, itu bisnis juga otak Pak, kita akan begitu. Pokoknya kembalikan udah lewat. Insya Allah yang lebih-lebihnya itu menjadi amal kebajikan buat Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting bilang aja nggak apa-apa dari kami. Salam dari itu Pak Fatah di Islamic Center. Nggak boleh lama-lama kalau berutang, bilang gitu aja. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tutup dalam doa, semoga Allah menerima semua ini sebagai amal kebajikan kita di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi kiram ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarukan mubarakan hasana masuma hasantu nafsi wa yakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafatu anni wa ankum musu bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna nasiban minal haji wal umrah. Allahumma rzuqna nasiban minal haji wal umrah warzuqna ziyaratal haramaini syarifain Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marrah ba'da marrah ya wadud ya maqsud ya dzal arsyil majid ya fa'alan lima yurid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bil ijabah bi barakati suratil Fatihah.